Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyyikum tahiyatan islamiyah. Khairu tahiyatin fil alamin wa tahiyatan islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-hadi ila sabilil aqwam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'dah. Alhamdulillah, asatidz sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua pada hari ini di hari Ahad tanggal 10 April 2022. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Tak lupa puja dan puji syukur atas kehadiratnya kita patut panjatkan selalu yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil azizil hamid. Baik, langsung saja Ustadz. Kemarin alhamdulillah kita sudah di pertemuan yang pertama sampai bab sifatul huruf. Untuk hari ini di pertemuan yang kedua insyaallah kita akan membahas bab at-tajwid. Ya, masuk bab tajwid yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala di bukunya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Berarti ini yang ke-27 ya, bait yang ke-27. Baik, langsung saja. Saya izin share screen. At-tajwidu ya, bab tajwid. Jadi diingat-ingat saja untuk masalah perbabnya ini sebetulnya ini bukanlah buatannya Imam Ibnu Jazari. Ya, jadi nama bab ini adalah dibuat oleh para murid-muridnya. Jadi beliau hanya membuat bait matan-matannya. Jadi kalau misalnya nanti ada perbedaan di dalam judul itu tidak jadi dipermasalahkan. Bahkan mungkin di bait pun banyak ada perbedaan ya antara riwayat yang ini dan ada riwayat yang ini. Tapi semuanya sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nazim rahimahullahu taala wal akhdhu bit tajwid hasmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Di sini man lam yusahhihil Qur'ana asimu. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wasala. Wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Baik. Untuk bab tajwid sendiri, insyaallah hari ini kita akan belajar sekitar 25 ya, 25 bait. Untuk bab tajwid sendiri di sini Imam Ibnu Jazari menjelaskan wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu. Ya, ini sangat keras beliau mengingatkan kepada kita ya betapa pentingnya mengamalkan ilmu tajwid. Wal akhdhu bit tajwidi dan amalkanlah ilmu tajwid karena mengamalkan ilmu tajwid itu hukumnya sangat wajib. Ya, di sini hatmul lazim secara mutlak. Mutlak ya, tidak bisa diganggu gugat lagi nih. Bagi seluruh muslim yang mukallaf. Bagi seluruh muslim yang mukallaf. Mukallaf itu artinya ya sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Artinya sudah balik gitu ya. Siapa saja ya man lam yujawwidil Qur'ana asimu atau biasanya Imam Nujazari ini bacanya Quran ya. Karena memang beliau juga membaca dengan riwayatnya Ibnu Katsir. Riwayat Ibnu Katsir itu membaca Al-Quran itu Al-Quran. Ya, Quran. Man lam yusahhihil Qur'ana asimu atau man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Sama saja di riwayat yang lain. Siapa saja man lam ya.
siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, asim, maka ia berdosa. Ya, jadi ini hukum tajwid itu sangatlah mutlak dan barang siapa yang tidak mengamalkannya, dia akan berdosa. Jadi berdosa di sini adalah maksudnya bila sampai mengubah makna Al-Quran. Artinya apabila kita terkena lahan. Lahan itu ibarat kata kita mengubah hurufnya, kita mengubah harokatnya tanpa ada riwayat yang datang daripadanya. Ya, misal ta'lamun jadi ya'lamun, ya'lamun jadi ta'lamun. Terus mayyitun jadi maitun atau mungkin maliki yaumiddin jadi maliki yaumiddin. Itu tidak masalah jika selama ada riwayat yang datang kepadanya. Tetapi kalau misal tidak ada riwayat sama sekali dan kita asal mengubah hurufnya, asal mengubah harokatnya, sudah itu termasuk asim. Jadi yang dimaksud asim di sini, berdosa di sini adalah sengaja menghilangkan kaidah tajwid, dan yang kedua ya, sengaja menghilangkan kaidah tajwid, itu yang pertama. Jadi kita baca Al-Qur'an kita sudah tahu itu hukumnya dengung tapi kita baca dengan biasa-biasa saja gitu. Karena mengejar cepatnya itu sangatlah tidak dianjurkan dan itu kita benar-benar berdosa. Dan yang kedua adalah tahu bacaan salah ya. Kita tahu bacaan kita salah nih, tapi tidak mau belajar. Ketika diingatkan, jawabannya mudah. Ah, bisanya kayak gini. Itu imam yang sering terjadi di desa saya, bukan di desa antum ya, di desa saya. Jadi nggak usah jauh-jauh aja di desa saya. Ketika udah tahu dia salah, tapi dia nggak mau belajar dan ketika dikasih tahu jawabannya bisanya kayak gini, gitu ya. Itulah orang-orang yang memang termasuk kepada yang asim, ya. Li'annahu bihil ilahu anzala. Kenapa? Kenapa sampai itu berdosa? Karena bersama dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi sudah pas satu paket. Ya Allah menurunkan Al-Quran sudah satu paket dengan tajwidnya. Ibarat kata ayam geprek ya sudah pas satu paket dengan es tehnya. Gitu. Kalau cuma beli ayam gepreknya doang ya kepedesan gitu ya, nggak ada es tehnya. Ya, sama dengan ilmu tajwid ini. Ketika kita Allah menurunkan Al-Quran ya satu paket dengan ilmu tajwidnya. Jadi kita amalkan ilmu Al-Quran ini juga amalkanlah ilmu tajwidnya. Seperti itu. Nah, Allah menurunkan Al-Quran ini ada dengan dua cara. Yang cara yang pertama adalah ya, Allah menurunkan Al-Quran dari lafadznya, secara lisan. Dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Dari Allah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah juga menurunkan Al-Quran berdasarkan juga penulisannya. Jadi Allah menurunkan lafadznya juga, Allah juga menurunkan penulisannya. Bagaimana tata cara penulisannya. Kalau misal Allah tidak menurunkan penulisannya juga, nanti tulisan mi'atun nggak seperti sekarang. Tulisan mi'atun ya, mi tapi pakainya alif gitu kan. Nah, itulah ya memang dari Allah langsung itu. Ya, jadi tidak sembarangan asal nulis dari Utsman bin Affan seperti itu. Wa hakaza minhu ilaina wassalah, dan bersama tajwidlah Al-Qur'an itu dari Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita sampai sekarang ini. Nah, wa hakaza minhu ilaina wassalah. Lanjut di sini terus wa huwa aydan hilyatut tilawati. Wa huwa aydan hilyatut tilawati. Tajwid juga merupakan penghias baca Al-Qur'an, ya, penghias bacaan Al-Qur'an. Tanpa tajwid ya baca Al-Qur'an enggak bagus, ya. Karena tajwidlah bacaan panjang, karena tajwidlah bacaan dengung, karena tajwidlah bacaannya samar-samar. Itulah yang menjadi indah. Ya, bacaan Al-Qur'an menjadi indah karena tajwid. Ya, hilyatut tilawah wa zinatul ada. Ya, bukan sekedar indah itu karena suara, ya, atau langgam, itu enggak, ya. Indah itu ya karena tajwid, bukan karena suara, bukan karena langgam. Orang yang mungkin suaranya jelek, tapi kalau misal tajwidnya betul-betul diterapkan, insya Allah jadi indah bacaan tersebut. Orang yang mungkin tidak pernah belajar langgam, misal bayati, sobah, hijaz, nahawan, sika, rosdi, harka, dan lain sebagainya, tidak pernah belajar, tetapi ketika kita bisa menerapkan ilmu tajwid dengan sebaik-baiknya, insya Allah tanpa langgam pun bacaannya jadi indah, bagus gitu. Ya, bahkan biasanya dengan langgam itu ya malah jadi nggak enak didengar. Seperti kemarin kasus terjadi adalah baca Al-Quran dengan langgam Jawa gitu ya, baca Al-Quran dengan langgam Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Ya, ini udah pernah saya dengar hal semacam itu.
Ya, dengan menggunakan Manuk Dadali di lagu Manuk Dadali diterapkan di bacaan Al-Qur'an. Yo. Jadi jangan untuk dipermainkan juga. Seperti dulu saya pernah sholat di salah satu kota ya di Jawa Timur, julukannya Kota Batu. Itu ketika itu imamnya baca seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di belakangnya ditambah seperti itu. Nah, serunya pas di belakang. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, imamnya kebanyakan makmumnya adalah anak-anak pas di belakang. Saya juga ketika itu salat di belakang. Ya udah kesempatan bagi anak-anak untuk mempermainkan lagunya. Amin. Wah, udah ketika di situ udah mau ketawa sholatnya batal gitu. Kayak nggak ketawa ya ini lucu gitu kan. Anak-anak soalnya udah semangat. Jadi memang itu membuat semangat anak-anak untuk datang ke masjid dengan lagu tersebut. Jadi ketika imamnya membaca Al-Fatihah ya, ya si anak-anak udah mulai sepakat ya. Ayo ayo ayo, aminnya seperti ini ngikutin nadanya imam. Kadang seperti itu, kadang nadanya itu ya nadanya makmum itu aminnya itu mengikuti nadanya imam. Seperti itu. Jadi ya perbaikilah bacaan kita. Wazinatul ada baik ya, yang maksud di sini adalah wahwa aydan hilyatut tilawah. Membaca tajwid itu macam-macamnya ketika kita saat baca tilawah ya, maksudnya tadarus atau mungkin wiridan gitu ya, kita baca biasa gitu, atau ada zinatul ada. Memana ada itu sebuah pengambilan ya, atau talaki, atau mengambil bacaan dari guru, atau kita biasa sering sebut pengambilan sanad lah, baik itu guru yang membacakan, murid menirukan, maupun guru mendengarkan bacaan dari murid. Itu namanya ada. Makanya di ilmu riwayah ada namanya tahammul wal ada. Tahammul wal ada. Nah, seperti itu. Zinatul ada. Ketika kita baca di depan guru pun kita harus menggunakan tajwid. Ya masa sih pengambilan sanad gak pakai tajwid kan dipertanyakan besar gitu kan. Maupun kiroah wal kiroati. Nah, maupun kita saat baca sendiri. Yakni membaca secara umum. Artinya Al-Quran itu ya mesti dihiasi dengan tajwid dalam keadaan apapun. Baik dibaca secara sendiri, secara bareng-bareng maupun ketika pengambilan sanad. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Nah, di sini wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Ya. Adapun makna tajwid ya, itu adalah memberikan setiap huruf haknya. Nah, sebentar. Di kalimat wal qiraati itu di riwayat lain ya, di nasah yang lain itu bisa dibaca dengan watilawati, wazinatul adai watilawati, atau wazinatul adai watilawah ya, atau wazinatul adai wal kiroah, pakainya hak bukan pakai tak marbutah di riwayat yang lain. Wahwa yaqulu hurufi haqqaha, ya yaitu dengan, jadi di sini Imam Ibnu Jazari menerangkan juga makna tajwid ya. Apa itu makna tajwid ya? Makna tajwid diantaranya adalah yang pertama memberikan setiap huruf haknya ya, berupa sifat-sifatnya dan juga mustahaknya ya. Yang dimaksud hak-hak huruf di sini adalah sifat-sifat lazimah, sifat-sifat yang mengiringi huruf tersebut ya, kayak kemarin sudah kita bahas ya, ada jahar, ham, syiddah, rokhwa, bainiyah, tawassut dan lain sebagainya. Ya, yakni sifat yang melekat pada huruf tersebut. Qalqalah juga termasuk ya, baik yang memiliki lawan maupun tidak memiliki lawan. Sedangkan mustahak, yang dimaksud dengan mustahak adalah sifat yang kadang mengiringi, menyertai huruf tersebut dan kadang juga tidak. Seperti apa? Contohnya tafhim dan tarkik, tebal dan tipisnya huruf. Ya, jadi ro itu kadang tebal, kadang tipis ya. Yang dimaksud dengan mustahak itu seperti itu. Kadang nempel, kadang tidak. Nah, gitu ya. Min sifatin laha wa mustahaqqaha. Nah, ini tertuang juga di dalam Al-Quran ya, bahwasanya membaca Al-Quran itu harus dengan tajwidnya sesuai haknya, baik makhraj, sifat ya, yang diterangkan Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala di sini tentang makhraj dan sifat. Di riwayat lain, min sifatin laha menjadi min kulli sifatin. Ya, min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Ya, di sini ya min kulli sifatin, di riwayat yang lainnya min sifatin laha. Sama saja.
Waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Waruddu, ma makna ruddu? Ya kita kembalikan. Ilmu tajwid juga artinya ya jadi yang pertama tadi ya. Jadi Imam Al-Jazari di sini menerangkan banyak arti tentang ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid yang kedua menurut Imam Al-Jazari yang pertama tadi sudah, yang kedua sekarang adalah mengembalikan setiap huruf ke makhraj aslinya. Yo, yakni tidak mengucapkan huruf hijaiyah sembarangan, bukan dari tempat keluar yang sebenarnya. Kayak misal an'amta, ya dibaca an'amta bukan an'amta, itu ya, ain semua itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus konsisten dalam membaca lafat-lafat yang sama hukumnya gitu ya. Tidak membeda-bedakan satu sama lainnya dalam sekali baca. Kalau kita misal baca yang pertama arid li sukun dengan 4 harokat ya sampai terakhir baca dengan 4 harokat. Jangan mat arid li sukun 2 terus nanti yang lainnya 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 6. Kan gak enak didengar. Kalau misal di awal 2 ya sampai terakhir 2. Seperti itu yang dimaksud di sini. Ya. Maka bila bertemu dengan mat arid li sukun yang lain tetap sama harus dengan 4. Begitu pula pada hukum-hukum tajwid yang lainnya, seperti mad wajib mutasil, 4 harokat atau 5 harokat. Kecuali membaca dengan torik yang lain, kayak torik Raudatul Hufad, yang membaca mad jaiz munfasilnya menjadi dua ketukan. Ya ayyuhallazina amanu, itu torik syatibiyah. Torik yang lain, ya ayyuhallazina amanu. Apa boleh? Boleh. Kadang dipakai sama Imam Madinah, Imam Mekah ketika sholat tarawih. Beliau biasa makainya hafaz yang toriknya Rodotul Hufad. Yang pakainya 2 ketukan. Mad jaiz munfasilnya. Nah, kita lanjut. Wal-lafzu fi nadhirihi kamislihi. Ya. Mukammalan. Mukammalan di riwayat yang lain menjadi mukammilan. Ya, seperti yang di layar sekarang itu mukammilan. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Ini yang perlu kita garis bawahi tebal ya. Tajwid juga bermakna membaca Al-Quran dengan sempurna. Ini menurut Imam Mujazari. Membaca Al-Quran dengan sempurna, baik dari sisi sifatnya, makhrajnya, hukum-hukumnya, biduni takalluf. Min ghairi ma takalluf. Ma makna takalluf? Takalluf itu artinya berlebih-lebihan. Seperti orang mengucapkan hamzah terlalu ditekan sehingga mirip orang yang mutah. Ya, an'amta jadi an'amta. Ini nggak bisa seperti ini. Itu namanya takalluf. Huruf ainnya terlalu masuk, huruf apa lagi? Ya, semua huruf lah dia takalluf. Ya, huruf jim yang harusnya jim aja dia jim gitu kan. Ini nggak bisa seperti itu. Itu namanya takalluf. Lawan takalluf apa? Lawan takalluf adalah ta'assuf. Ya. Jadi usaha kita adalah mengerahkan kemampuan sekuat tenaga hingga tercapai kesempurnaan bacaan. Ya. Bukan untuk melebihi kapasitas dari apa yang kita syariatkan ya. Yang sudah disyariatkan kepada kita ya jangan sampai melebihi kapasitas. Kalau ainnya sepertinya sudah sampai kapanpun ya ain seperti itu. Jangan dilebih-lebihkan. Seperti itu. Kalau misal untuk khilaf huruf, karena ini waktunya terbatas ya. Jadi saya nggak menjelaskan khilaf huruf mana huruf yang berasal dari Mesir, mana bagaimana huruf ain dibaca ketika ulama Yaman membaca huruf ain, huruf kho-nya ulama Yaman seperti apa. Ya, tapi hal ini saya jelaskan di Daurah Jazari yang lain yang memang durasi waktunya sampai 4 bulan itu. Baru saya jelaskan secara mendetail untuk masalah khilafiyah huruf masing-masing ulama di beberapa negara. Yang memang jadi rujukan bahan kiroah dan sanatnya. Seperti itu. Ya. Jadi lalu bilutfi ya, bilutfi finnutki bila ta'asuf. Lalu mengalirkan bacaan dengan pengucapan yang lembut. Lutfi finnutki ya. Tanpa serampangan. Yakni dengan mudah dan ringan saat mengucapkannya. Nggak bisa. Namun tetap memenuhi kadar ketentuan yang telah ditetapkan. Lawan kata takaluf adalah ta'asuf. Ya, jadi dimaksud di sini adalah bukan mengucapkannya sembarangan dan asal-asalan ya, semau kita gitu, sampai keluar dari batas-batas yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau misal bacanya seperti itu, mana tajwidnya, mana makhrajnya, mana sifatnya.
Ini sering sekali terjadi di kalangan kita sekarang di sholat tarawih. Imam imam pengen cepat, makmum juga pengen cepat, sedangkan makna tarawih sendiri adalah istirahat. Kalau cepet-cepetan gitu, kapan istirahatnya gitu kan? Ya, sholat tarawih ya sholat istirahat kita pagi penuh gitu ya dengan kegiatan. Terus maghribnya juga seperti itu. Istirahatlah di sholat. Seperti kalau misal cepet-cepetan kayak yang sering terjadi sekarang, bacaannya salah semua. Terus siapa yang mau dimintai pertanggungjawaban kalau seperti itu? Gitu ya. Ini namanya ta'assuf, bermudah-mudahan dalam melafalkan bacaan Al-Quran. Walaysa bainahu wa baina tarkihi. Nah, di sinilah bahwa Imam Al-Mujazari uh, menyimpulkan untuk masalah tajwid. Dan tidak ada yang membedakan antara saya, antara orang yang mengamalkan tajwid maupun antum ya, dengan orang-orang yang meninggalkan tajwid. Itu nggak ada yang membedakan. Antum yang meninggalkan tajwid dan saya yang mempelajari tajwid, kita yang mempelajari tajwid dan orang-orang yang nggak pernah mempelajari tajwid itu nggak ada yang membedakan. Kecuali, nah, illa riyadhatum ri'in bifaqihi, kecuali latihan terus menerus secara konsisten dengan lisannya. Gimana mau belajar tajwid? Tajwid itu nggak bisa cuma teori toh, kita harus praktek. Maka itulah pentingnya talaki musyafahah dengan guru. Bagaimana bacaan kita bentuk betul, kadar betulnya seperti apa, kadar salahnya seperti apa. Dengan latihan ya orang nggak mau belajar tajwid, udah nggak pernah baca Al-Quran, nggak mau belajar tajwid. Terus kapan latihannya? Ya itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang belajar tajwid. Ya, kita harus konsisten. Artinya seseorang yang mempelajari tajwid tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, ia tidak akan berbeda dengan orang yang tidak mempelajari tajwid, kecuali bagi orang yang mempelajari tajwid ini dia konsisten, rajin melatih ilmu yang dipelajarinya dengan konsisten dan diiringi dengan kesabaran serta doa. Seperti itu ya. Jadi kalau arti di sini diartikan secara vulgar, illa riyadhatum ri'in bifaqihi, itu artinya riyadhah, olahraga, ri'in bifaqihi, olahraga rahang. Ya. Yang dimaksud olahraga rahang ini ya kita sering-sering membaca Al-Quran. Kayak contoh olahraga rahang yang perlu kita latih adalah ketika membaca a'udzu. A'udzu itu nggak bisa seperti ini ya. Mungkin bisa dilihat di layar. A'udzu. Ini salah. Ketika ainnya monyong terus huruf za-nya monyong ini salah. Itu harus ada namanya irja. Irja itu didapat dengan latihan. A'u udah monyong senyumin. A'u senyum zu. Nah, jadi kembali lagi a'udzu. Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak bisa kalau tanpa latihan. Alhamdulillah selesai untuk bab tajwid. Untuk pertanyaan di akhir saja karena kita mengejar waktu. Sekarang lanjut ke bab tafkhim wa tarkik. Ya, bab tafkhim wa tarkik. Kalau biasanya ulama Mesir itu nggak kenal kalimat tafkhim dan tarkik. Beliau kenalnya mufakhomah dan muraqqaqah. Jadi kalau kita baca ikra mufakhomah berarti dengan tafkhim. Ya, ulama Mesir kadang kalau kita ngomong hadza bitafkhim ya Syekh, mana tafkhim? Mufakhomah baru paham atau muraqqaqah. Ya, masing-masing ulama berbeda-beda untuk masalah kosakata. Sama saja intinya. Oke. Qala nazim rahimahullahu taala farakikon mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafdil alifi wa hamzal hamdu a'udhu dina Allahu thumma lama lillahi lana wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad wal mima min makhmasatin wa min marab wa ba'a barqin batilin bihim bizi wa hris 'ala shiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbi sabri wa rabwatin ijtuthat wa hajjil fajri wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana wa ha'a hashas ahatul haqqu wasina mustaqimi yasqu. Di sini Imam Nujazari menjelaskan tentang huruf-huruf yang tebal dan huruf-huruf yang tipis. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Huruf-huruf yang tebal dan huruf-huruf yang tipis. Wa farokikon. Farokikon di sini fi'il amr. Ya. Dan tarkikanlah, tipiskanlah
suara, yang dimaksud ini suara ya, pada huruf-huruf istifal. Ya. Min ahrufi, di kalimat yang lain min, di riwayat yang lain minah rufi. Di apa namanya, di nakal bacanya minah rufi. Kalau di sini kan min ahrufi, tapi di riwayat yang lain bacanya minah rufi. Jadi Ustadz, selain huruf-huruf istifal itu berarti tafkhim. Apa lawannya dari istifal? Isti'la. Apa huruf-huruf isti'la? Khusso, dogtin, kil. Khusso, berarti huruf kho. Oh, berarti kho itu tafkhim gitu. Iya, kho itu tafkhim. Tapi nanti tafkhimnya dibagi menjadi dua. Tafkhim mutlak dan tafkhim nisbi. Nah, itu nanti perlu penjelasan lebih panjang lagi ya untuk masalah tafkhimnya di huruf kho. Jadi selain huruf-huruf khusso, dogtin, kil itu tipis. Apa contohnya? Sin, nun, mim, ba, tipis. Selain huruf khusus dokten kit tipis. Nah, wahadhiran tafkhima lafdil alifi. Kenapa huruf-huruf istifal itu tipis? Karena kondisi asal mereka adalah tipis. Kecuali huruf alif. Terus huruf lam dan huruf ro. Nah, itu nanti beda lagi pembahasannya. Dan di sini wahadhiran, berhati-hatilah. Jangan sampai mentafkhimkan atau menebalkan lafat alif bila sebelumnya huruf-huruf tarkik. Ya. Huruf alif selalu mengikuti huruf sebelumnya dan baik itu tafkhim maupun tarkik. Jadi seperti ini Ustaz. Huruf alif itu termasuk ke dalam huruf far'iyah. Ya, ada namanya huruf far'iyah. Salah satunya adalah alif atau alif pada mat ya. Yang dimaksudkan seperti ini. Kalau misal pada huruf ba, ba-nya ada alifnya. Misal ba-nya berharokat fathah, terus ada alifnya. Berarti kan ba-nya panjang. Berarti bacanya ba. Itu berarti pada huruf yang istifal. Tapi kalau alifnya terdapat pada huruf yang isti'la, kayak misal ghoin misal, atau mungkin khusodoktin kit, huruf so deh. Itu bacanya bukan so, aso, imun, salah, ada bisa gitu. Itu harus tebal alifnya. Berarti gimana? Aso, imun. Soalnya tebal. Terus al-ghaidun misal tebal, nggak bisa nggak bisa gimana cara menebalkan huruf? Cara menebalkan huruf adalah dengan menaikkan pangkal lidah. Ada dua tips dan trik untuk menebalkan huruf. Satu adalah dengan menaikkan pangkal lidah mendekati ufula, lonceng di mulut. Ada loncengnya itu. Itu naikkan pangkal lidahnya mendekati lonceng, atau yang kedua adalah dengan menutup bibir. Itu tips dan triknya untuk tafhim dan tarkik. Nah, untuk huruf ba ketika ada alif, nggak bisa dibaca bo, nggak bisa, itu tebal. Ba ya tipis, ba, nggak bisa bo, nggak bisa. Ya, makanya alif itu selamanya tidak akan berharokat. Yo, sampai yaumul kiamah pun nggak bakalan alif itu berharokat. Baik fathah, kasroh, doma nggak bakalan. Yang berharokat apa? Yang berharokat adalah hamzah, bukan alif. Baik. Ya. Wa hamzah. Ya, di riwayat yang lain itu kahamzi. Kahamzil hamdu a'udhu ihdina. Ya. Juga berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf hamzah. Ya. Pada lafat apa? Pada lafat alhamdu a'udhu ihdina. Ya. Alhamdu. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Kalau misal yang Mesir itu biasanya dia baca hamzanya itu tobi'i. Alhamdu biasa. Tapi kalau yang Syam dan Yaman baca hamzanya itu dengan powernya kuat. Alhamdulillah. A'udhu. Nah, makanya kadang kalau misal antum mendengarkan para qori atau para mukri yang memang jalurnya Syam, itu bacaannya lebih
berotot ya. Suaranya ada dan kencang semua. Seperti itu. Sebentar ya, Ustaz. Saya ada ini sebentar. Baik, kita lanjut. Jadi Imam Ibnu Jazari di sini menjelaskan beberapa huruf yang harus kita hati-hati daripadanya. Salah satu contohnya adalah hamzah pada lafaz-lafaz tersebut ya. Jangan sampai alhamdu atau a'udzu atau ihdina ini la salah. Ya, tapi kalau yang tadi sudah saya sebutkan ulama-ulama Mesir dan Yaman berbeda dalam melafadzkan kalimat hamzah. Allahu tsumma la malillahi lana. Terus pada kalimat Allah ya, pada kalimat Allah itu juga harus berhati-hati. A-nya itu tipis, lamnya barulah tebal. Makanya ini dinamakan lam taghlid. Lam taghlid itu ada pada huruf far'iyah. Jadi ada huruf hijaiyah, ada huruf far'iyah. Masuk ke dalam lam taghlid huruf Allah. A-nya tipis, barulah masuk lamnya tebal. Allah. Bukan Allah, A-nya udah tebal duluan ngikutin si lam. Enggak. A-nya tipis baru lamnya tebal. Lam taglid ini contohnya pada riwayat Waris juga itu ketika kalimat as-salatu bacanya as-salatu, as-salah. Bacanya seperti itu. Itu di kalimat apa di riwayat yang Waris. Allahu summa la malillahi lana. Baik, summa. Ya, juga berhati-hatilah pada lafaz lam ya. Jangan sampai menebalkan huruf lam pada kata lillahi lana. Yo, kenapa nggak boleh tebal ya? Karena pada lafaz Allah ini didahului harokat kasroh. Jadi yang tipis itu kalau misal sebelumnya kasroh udah gitu aja. Kalau misalnya yang tebal itu sebelumnya harokat fathah atau dhamma. Kadang di buku-buku tajwid yang kadang kita pelajari di TPQ dulu ya atau di SD dulu itu kan menjelaskan mengenai bab tentang lafzul jalalah karena memang beginilah pentingnya ya. Min dunillah bukan min dunillah, nggak bisa, nggak ada min dunillah. Ini sering terjadi di kalangan para pembaca Al-Quran ya. Terus kalimat lana juga jangan sampai tebal, bukan lana tapi lana. Maka dari itu yang nempel ya, yang nempel lam itu yang nempel bukan punggung lidah, yang nempel adalah tepi ujung lidah. Nah, itu biar nggak terlalu tebal. Kalau yang nempel punggung jadi tebal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak ada la. Adanya la. Nah inilah ya yang sering terjadi di kalangan kita. Bukan la tapi la. Karena kalau la ya berarti yang ditempelkan punggungnya. Kalau ditempelkan ujung tepi lidahnya bacanya la. Baik. Wal yatalattaf wa 'alallahi wala. Wal yatalattaf. Juga pada kata wal yatalattaf. 'Alallahi dan walad. Pada kata walad. Wal. Ini tipis. Wa'ala. Lamnya tipis. Barulah ketika masuk Allah tebal. Wa'alallahi. Nah, sama dengan di kalimat wala. Walad. Lamnya tipis. Bo-nya yang tebal. Walad. Ini nanti terjadi di kalimat surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Walad. Yang sering terjadi adalah walad. Walad. Lamnya sudah ikut tebal terlebih dahulu sebelum masuk huruf do. Inilah yang sering terjadi di kalangan kita. Gitu ya. Makanya Imam Ibnu Jazari itu sejak tahun berapa itu ya? Berarti ternyata lahan-lahan seperti ini tidak hanya di Indonesia ya terjadinya. Di sana pun terjadi gitu. Dan nggak di tahun-tahun sekarang, tahun-tahun dulu pun ternyata ada gitu. Turun-temurun sampai kita sekarang ini di Indonesia ya. Masya Allah. Nah, nanti ada lagi nih. Wal mima min makhmasatin wa min marot. Ya. Juga berhati-hatilah jangan sampai menebalkan huruf mim. Ya.
Seperti pada kata malso. Huruf kho-nya tebal karena huruf sebelumnya mimnya berharokat fathah. Jadi bacanya bukan malsotin tapi mau malsotin. Mimnya jangan ikut tebal, bukan malsotin. La malsotin. Dulu ketika saya bertalaki dengan Syekh Sameh Salim, beliau kalau baca mim itu bukan ma atau me tapi ma. Itu beliau menjelaskan dan saya selalu salah ketika itu di huruf mim. Makanya ketika ketemu huruf mim pasti beliau menjelaskan berkali-kali. Laisa ma atau ma tapi ma. Maliki yaumiddin. Sama di sini mal sotin. Ya, mimnya tipis, baru kho-nya agak tebal. Wa min marob, marob. Ro-nya tebal, tapi mimnya jangan sampai tebal. Gitu. Lanjut, waba'a barqin wa batilin bihim bizi. Waba'a. Ya, juga berhati-hatilah ya. Jadi di sini ada beberapa peringatan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari. Berhati-hatilah pada lafaz atau huruf ba. Jangan sampai menebalkan huruf ba seperti pada kata barqin, batilin, bihim bizi. Ada orang Jawa mungkin di sini? Ya, saya inilah orang Jawa, Jawanya Tegal lagi ya. Udah jelas sekali untuk medoknya. Jadi untuk huruf ba ini dulu saya belajar sampai pakai kertas. Ketika kertas itu bergerak, berarti ba-nya salah. Jadi ba itu nggak punya sifat namanya hams. Nah, di sinilah dibahas. Ya, di sini dibahas. Wahris ala syiddati wal jahril ladzi. Huruf ba itu punya sifat namanya jahar dan syiddah. Nggak ada hamsnya. Jadi ba itu nggak mengeluarkan angin, bukan ba. Ba, kalau ba ini mengeluarkan angin ya. Jadi yang benar gimana? Baruqin. Ba, ro-nya tebal. Baruqin. Batilin. Bihim bizi. Ketika mengucapkan huruf ba ada anginnya berarti itu masih salah. Karena nggak ada huruf hamsnya. Ya. Baik. Lalu jagalah baik-baik sifat syiddah dan jahar. Allazi fiha. Yaitu pada huruf ba dan huruf jim, wafil jimi. Contohnya pada kata hubbis sabri, wa rabwatin, ijtuthat, wal haji wal fajri. Ini sampai dicontohkan oleh Imam Ibnu Jazari. Sampai dicontohkan oleh Imam Ibnu Jazari huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya. Oh, berarti kalau misal seperti ini ternyata huruf ba-nya orang Jawa itu sudah ada ketika zamannya Imam Ibnu Jazari ya. Berarti yang ba yang kayak gitu bukan cuma Jawa ya. Ternyata di daerah Jazari sana juga ada yang mengucapkan ba itu sampai anginnya muncul ya. Dan sampai Imam Ibnu Jazari membuat seperti ini kan berarti ada yang mengucapkan seperti itu gitu kan. Sampai-sampai diberi peringatan. Masya Allah ya. Jimnya juga. Jimnya orang Jawa nih biasanya jim gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata mungkin dulu ada ya di zamannya Imam Ibnu Jazari ini ada yang mengucapkan seperti itu. Sampai diberi peringatan keras seperti ini sampai dimasukkan ke dalam matan. Sampai dimasukkan ke dalam baitnya. Nah, contohnya apa? Huruf ba. Hubbil sabri. Ditekankan di sini syiddah dan jaharnya. Hubbil sabri. Rabwatin. Ijtusat. Wahajjil fajri. Ya, huruf jim dan fajr. Itu juga harus diingat-ingat untuk masalah syiddah dan jaharnya. Wabayinan muqalqalan insakana. Ya, dan jelaskanlah afwan. Di sini masih ada sedikit yang perlu saya bahas untuk masalah syiddah dan jahar. Ya. Jadi huruf ba ini jangan sampai masuk ke rokhawah juga. Rokhawah itu yang mengalir berdasarkan suara. Yang kemarin sudah saya jelaskan ketika menjelaskan sifatul huruf. Ada yang berdasarkan suara, ada yang berdasarkan nafas. Rokhawah ini berdasarkan suaranya. Jadi jangan sampai ba ini terbawa rokhawah dan terbawa hams. Begitu pula huruf jim jangan sampai menyerupai huruf C. Ya. Iza manja sekali huruf jimnya tidak seperti itu. Walaupun memang ada perbedaan di kalangan para ulama.
Ya, huruf jimnya orang Yaman itu kadang bacanya itu memang basah. Makanya disebut sifat ta'tis. Ada sifat ta'tis dalam huruf jim. Beceknya jim itulah ta'tis. Ya, wajah. Tapi kalau kita Mesir itu terus itu kering. Wajah. Madinah barulah agak sedikit becek jimnya. Ya, di kalangan para ulama pun berbeda-beda. Itu riwayat yang saya dapat seperti itu ketika bertalaki di beberapa masyayikh. Selanjutnya eh kahubbis sabri, terus apa lagi, warabbatin ijtusat wa hajjil fajri wa bayyinan muqalqalan, ya, dan jelaskanlah sifat qalqalah bila hurufnya sukun, ya, dan bila insakana wa in yakun fil waqfi kana abiyana, dan bila berada di akhir kalimat atau waqaf maka qalqalahnya itu mesti lebih jelas lagi, ya, harus jelas, lebih jelas lagi. Jadi makanya ada di sifat qalqalah itu ada namanya sifat qalqalah sugro, kubro. Ada juga mengatakan ada yang sugro, kubro, akbar. Ada juga yang mengatakan sugro, terus wusto, akbar, kubro. Ada juga yang mengatakan asgor, sugro, wusto, akbar, kubro. Nah, itu gimana penerapan-penerapannya? Oke, saya sedikit contohkan. Qul huwallahu ahad. Ini qalqalah apa, Ustaz? Nah, coba tanya. Qul huwallahu ahad. Qalqalah apa? Kubro. Kubro Ustaz. Kubro. Kenapa dinamakan qalqalah kubro? Karena dia matinya dikarenakan wakaf. Sebenarnya kok tuh qul huwallahu ahadun. Kan sukun ahad. Nah, makanya kubro. Allahu somadun. Jadi Allahu somad. Kubro juga. Sekarang anak tanya. Lam yalid. Qalqalah. Allah Sughra. Walam yulad. Kubra. Itu beneran kubro? Walam yulad itu tulisannya dalnya pakai sukun loh. Naam Ustaz. Ya, itu sebetulnya bukan kubro. Jadi tidak semua qalqalah yang di akhir itu kubro. Ya, tidak semua huruf qalqalah itu di akhir kalimat itu kubro. Kita lihat dulu dia berharokat apa. Lam yalid, oke, dia berharokat sukun, berarti sugro. Lah walam yulad, apakah tulisannya walam yuladu, walam yuladi, walam yuladun? Lah, walam yulad, pakainya sukun. Lah kan dia kan di akhir, Ustaz. Berarti kubro dong? Enggak. Itu ada yang mengatakan itu qalqalah sugro, ada juga yang mengatakan qalqalah wusto. Nah, di sini ya. Loh kok wusto? Wusto karena dia qalqalah sugro yang di akhir kalimat. Nah, ada juga yang berpendapat seperti itu. Contoh lagi, kaf ha ya ain sod. Nah, de-nya inilah qalqalah wusto. Nah, itu ada lagi. Lah terus yang akbar, udah ada yang kubro, kubro kan besar ya. Ini akbar, maha besar lagi, berarti lebih besar lagi gitu ya. Apa? Pada lafaz tabbat yada abi lahabin watab. Jadi ditahan dulu. Watab. Jadi qalqalahnya ada pada harokat tasydid hakko. Nah, jadi ditahan dulu baru dikeluarkan. Watab. Jangan langsung watab lah. Watab. Inilah qalqalah kubro. Itu di kalangan para ulama saja berbeda pendapat, banyak pendapat seperti ini, banyak pendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selagi itu betul riwayatnya yang nyambung kepada Rasulullah, amalkan, tidak masalah. Ya. Jadi pengetahuan yang lebih penting adalah tidak semua qalqalah kubro di akhir. Tidak semua qalqalah sugro itu ya, itu di tengah, dan tidak semua yang di akhir itu qalqalah kubro. Oke, wa in yakun fil waqfi kana abyana. Jadi ya, sudah ya. Wa ha has hatul haqqu, ya. Ini juga berhati-hatilah pada huruf ha. Jangan sampai masuk ke ha, ya. Seperti pada contohnya Imam Ibnu Jazari mencontohkan di sini halso. Halso ahaltu al haqqu. Ingat ya, dia punya hahihu bah ruhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Jangan sampai si selang bocor sampai ke bawah, jadinya ha. Ya.
Karena ha itu di jakun, ha itu di antara tenggorokan, leher dan dada. Itu jangan sampai malah bocor ke bawah gitu ya. Wa ahatul haqqu. Wasina mustaqimi yastu yasku. Ya. Begitupun pada huruf sin. Jangan sampai menebalkannya. Seperti pada kata mustaqim yastu yasku. Lah, sin itu tebal gimana? Sin itu tebal itu ketika dia jadi huruf za. Mustaqim yastu yazku. Lah, yastu. Lah, gimana cara dia bisa tipis? Tips dan triknya untuk mentipiskan huruf adalah dengan senyum. Kalau misal sinnya senyum, dia pasti tipis. Mustaqim. Nah, kalau misal dia nutup bibirnya, ya nanti dia jadi tebal. Mustaqim, mustaqim. Seperti itu. Ya, jadi untuk huruf-huruf yang ada yang mengatakan huruf-huruf marah dan huruf-huruf senyum, ya salah satu huruf-huruf senyum adalah huruf dha, huruf sin. Jadi ketika sebelumnya berharokat dhamma, terus ketemu huruf-huruf ini, senyum dulu. Ya, kayak misal mustaqim, mu-nya kan dhamma. Ketika sin nggak boleh dia ikut dhamma, mus. Nggak lah. Jadi sinnya itu softwarenya bukan ketika monyong, tapi softwarenya ketika dia senyum. Mus, ditarik senyum dulu. Mus. Makanya latihannya itu su 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 su. Nah, inilah riyadhatum mri'in bifaqihi. Ya, jadi monyong, monyong senyum, monyong senyum, monyong senyum. Mus 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 mus. Nah, seperti itu. Ya, inilah juga yang kemarin dipraktikkan sama Syekh Hanova ketika ada daurah dan alhamdulillah kebetulan saya mengikuti daurah beliau ketika itu. Beliau menjelaskan seperti itu. Ya, Syekh Hanova ini salah satu pemegang sanad tertinggi di Indonesia, baik Tufah, Jazari maupun Al-Qur'annya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di bab apa ini? Ar-Ra'at. Jadi beberapa peringatan yang tadi sudah diperingatkan langsung oleh Imam Ibnu Jazari di dalam baitnya ini adalah pada huruf-huruf tersebut ya. Pada huruf istifal kita harus tarkik, pada huruf isti'ala berarti kita harus tafkhim. Terus hati-hati pada huruf alif, hamzah ya, pada lafadz Allah, pada lafadz lam, mim, ba, terus ha, terus syidahnya, jaharnya pada huruf jim dan ba, terus pada qalqalah ketika waqaf maupun ketika dia sukun ya. Ketika waqaf kata lainnya adalah arid ya. Sukun arid, sukun yang palsu, sukun yang dibikin-bikin. Ada sebabnya waqaf. Nah, kalau nggak ada sebabnya yo jangan dibikin-bikin seperti itu. Terus huruf H, terus huruf apa lagi? Huruf Sin. Inilah peringatan keras yang diperingatkan oleh Imam Ibnu Jazari. Kenapa keras ya sampai dimasukkan ke dalam baitnya beliau? Insyaallah. Kita lanjut di bab ro'at. Ar-ro'at. Ini kita masuk ke bab ro. Saat kok ketika tafhim dan tarkik nggak dimasukin huruf ro-nya, padahal ketika di buku-buku tajwid yang lain itu ada namanya ro tafhim, ro tarkik, ro mana yang dibaca tafhim, ro mana yang dibaca tarkik, ro mana yang boleh dibaca tafhim dan boleh dibaca tarkik. Karena Imam Jazari memisahkan babnya sendiri. Tidak masuk ke dalam bab tafhim dan tarkik, tapi bab ar-ro'at. Saking istimewanya huruf ro ini. Nah, huruf ro kemarin sudah saya jelaskan, takrir pada huruf ro tidak lebih dari 3, tidak kurang dari 1. Ya, ketika ulama Mesir baca Ar-Rahmanir Rahim, ini sudah betul. Tapi ketika baca Ar-Rahmanir Rahim, ini terlalu banyak ro-nya. Takrirnya terlalu banyak. Ya. Nah, terus yang paling afdal yang mana? Yang 1. Ar-Rahmanir Rahim. Kemarin mungkin Ustadz Adam sudah mencoba, itu sudah betul insya Allah. Ustadz izin live, sudah masuk waktu maghrib. Tafadhol Ustadz. Mungkin yang di bagian Indonesia Timur maupun Indonesia Tengah, selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang waktu Indonesia Barat ya harap bersabar. Ini ujian 1 jam lagi gitu ya. Baik. Rakikir ra'a idza ma kusirat. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. In lam takun min qabli harf isti'la أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد Warokiki kembali lagi
harful amr, kata perintah. Tipiskanlah suara kalian pada huruf ro bila dia kasroh idza makusirat. Begitu pula tipiskan huruf ro wa kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitu pula tipiskanlah huruf ro bila sukun dan huruf sebelumnya kasroh atau ya sukun. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini Imam Ibnu Jazari menjelaskan yang tipis dulu. Karena ini yang paling mudah. Ro yang berharokat kasroh tipis. Tri. Ro sukun yang berharokat huruf sebelumnya itu kasroh, dia tipis. Contoh. Isbir. Bi, huruf B-nya itu kasroh, ro-nya sukun. Isbir. Bir. Bukan bir. Lah, bir. Nah, atau sebelumnya itu ya sukun. Khoir. Nah, itu tipis. Gak bisa khoir. Lah, khoir. Itu sebelumnya ya sukun. In lam takun min qabli harf isti'la. Ya. Huruf ro yang berada pada posisi sukun dan sebelumnya kasroh atau ya yang tadi itu dibaca tipis bila huruf ro-nya tidak berada sebelum huruf isti'la. Jadi apabila huruf ro sukun ya, setelahnya ada huruf isti'la. Huruf isti'la apa? Khusodoktin kit. Berarti huruf ro-nya itu tebal. Dia bisa tipis. Contoh. Mir. Soda. Mir. Soda. Sod kan huruf isti'la. Ro-nya sukun. Mimnya kasroh. Harusnya kan tipis. Mir soda. Tapi karena dia ketemu sama huruf sod, jadi tebal. Mir soda. Littogina ma'aba. Nah, seperti itu. Maksud ya, sampai sini Ustaz ya. Adapun bila setelah huruf ro-nya itu huruf istilah, maka ro dibaca tebal. Aukanatil kasrotu laisat asla. Begitupun bila setelah huruf ro-nya bukan huruf istilah, namun kasroh yang ada sebelum huruf ro, sukunnya bukanlah kasroh asli. Wah, apa maksudnya? Gini aja. Ro sukun. Sebelumnya berharokat kasroh. Tapi kasrohnya bukan kasroh asli. Loh, emang ada kasroh palsu? Ada pada hamzah wasol. Contohnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu bacanya bukan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah lah. Tapi dibaca tebal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Seperti itu. Begitupun seterusnya ketika ada ro yang sebelumnya itu berharokat. Afwan sebelumnya itu ada hamzah wasol dan dia itu dikasrohkan hamzah wasolnya tidak asli, palsu, maka itu dibaca dengan tebal. Ya. Bukan tipis. Laisat asla. Lanjut. Wal khufu fi firkin likasrin yujadu. Wal khulfu fi firkin likasrin yujadu. Dan para ulama berbeda pendapat pada kata firkin. Bila dibaca bersambung atau wasol. Apakah ia dibaca tebal atau tipis? Karena apa? Karena walaupun di sana setelah huruf ro-nya terdapat huruf isti'la, qaf ya. Firkin. Ro sukun, fa-nya kasroh, tapi ada qaf. Qaf ini kan khusodoktin kil. Huruf-huruf isti'la. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ini tuh firkin ini dibaca tebal apa dibaca tipis gitu. Nah, ya, huruf istilah tersebut juga berharokat kasroh, firkin. Qafnya tipis, ya kan? Maksudnya qafnya ini berharokat kasroh. Di mana ia berada pada derajat tafhim yang sangat lemah. Ya, derajat tafhimnya qaf ini sangat lemah karena dia berharokat kasroh. Nah, gitu ya.
Wa akhfi takriron idza tushaddadu. Jadi ulama itu ada yang mengatakan ini baca tebal, firqin, ada juga firqin. Makanya kalau misal antum talaki kepada masyayikh yang memang jalurnya beliau Syam dan pengambilan sanatnya seluruh wajah dibaca, itu nanti kalimat firqin dibaca 2 kali. Satu dibaca tebal, satunya dibaca tipis. Seperti itu. Wa akhfi, dan sembunyikanlah sifat takrir pada huruf ro saat ia ditasydidkan. Ya, jadi takrirnya jangan sampai muncul banyak. Maksudnya getaran pada huruf ro itu tidak terlalu nampak, tidak terlalu. Sebagaimana pada huruf ro dalam bahasa Indonesia ya, ro, terus apa lagi? Roro atau mungkin yang lainnya ya. Nah, itu nggak bisa, di Arab nggak ada seperti itu. Namun bukan berarti menjadi hilang seperti pelafalan huruf ro dalam bahasa Inggris. Itu kan huruf ro pada bahasa Inggris kan hilang ro-nya, R-nya kan. Nah, jadi ketepatan pengucapan huruf ro akan diraih melalui talaki dan latihan. Seperti itu. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim itu kan ro-nya bertasydid ya. Jadi jangan terlalu nampak. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim lah. Ya, maksud ya sampai sini ya. Baik. Nah, itu tadi yang dimaksud di sini Imam Ibnu Jazari itu hanya menjelaskan cuma tarkiknya saja. Jadi tafhimnya itu selain ini gitu ya. Jadi apabila ada ini ya, saya ini mungkin bisa dicatat kesimpulan dari hukum ro ini. Ro kasro. Ro tarkik itu apa aja? Ro kasro, satu ro kasro. Ro yang berharokat kasro. Yang kedua ro sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasro. Yang ketiga ro sukun sebelumnya ya sukun. Yang keempat ro sukun setelahnya bukan huruf isti'la. Yang kelima ro sukun yang setelahnya bukan sukun arid atau sebelumnya bukan hamzah wasol. Toyib. Itu ro yang tarkik, berarti selain huruf-huruf itu ro-nya tebal. Ro fathah, ro fathatain, ro domah, ro domatain, ro sukun yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau domah, ro sukun yang sebelumnya berharokat sukun, sebelumnya lagi berharokat fathah atau domah. Apa maksudnya? Antum lihat ya, kalimat al-fajr. Huruf jimnya kan sukun. Ro-nya disukunkan. Huruf fa-nya fathah. Nah, berarti ro-nya ini tebal. Fajr. Nah, yang dimaksud seperti itu. Terus yang keempat, ada huruf ro sukun yang setelahnya huruf isti'la tebal. Ada ro sukun yang bertemu dengan hamzah wasol sebelumnya itu juga dibaca dengan tebal. Nah, ada ro yang dibaca boleh tafhim, boleh tarkik. Gimana aja? Mungkin antum bisa catat di percepat ini. Yang pertama pada kalimat firkin di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63. Itu bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Mana yang muqaddam? Yang muqaddam adalah yang tipis. Nah, muqaddam itu yang dibaca lebih unggul. Nah, diunggulkan. Terus pada kalimat al-qibri. Wakof pada kalimat al-qibri. Al-qibr. Ada yang kalian tebal, ada yang al-qibr. Nah, tipis. Pada Quran Saba ayat 12. Terus pada Quran surat Yunus ayat 87, Yusuf ayat 21 dan 99, dan surat Quran Zukhruf ayat 51. Wakof pada kalimat Misr. Misri, kan harus kan Misri ada ya-nya itu kan. Boleh tipis, boleh tebal. Mana yang muqaddam? Yang muqaddam tebal. Misr. Yang kilter, mana yang muqaddam? Yang muqaddam tipis. Kilter. Terus pada kalimat Al-Fajr ayat 4. Pada surah Al-Fajr ayat 4 kalimatnya Yasr. Itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Yasr, Yasr. Mana yang muqaddam? Yang muqaddam yang tipis. Terus kalimat Nuzur pada Quran surah Al-Qamar. Itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis ro-nya. Mana yang muqaddam? Yang muqaddam yang tipis. Terus pada kalimat Asri. Quran surat Hud ayat 81, Hijr ayat 5, Dukhon ayat 23, Asy-Syu'ara ayat 52. Kalimat asri dibaca asr atau asr. Nah,
Yang mana yang muqaddam? Yang muqaddam yang tipis. Selesai. Hukum ro. Kita lanjut mungkin sampai babulam ya. Masih ada waktu 25 menit insyaallah. Kita kebut agar sampai bait yang ke-51. Bismillah. Walamat. Ini Afan ya, yang mic-nya belum dimatikan mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin ya, in fathin dhammin ka Abdullahi. Ini masalah baca-bacanya berbeda-beda ya. Ada yang baca seperti ini. An fathin dhammin ka Abdullahi. Nah, ada nunnya. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin dhammin ka Abdullahi. Wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa al-idbaqa aqwa nahwu qala wal 'asa wa bayyinil idbaqa min ahattu ma' basatta wal khulfu bi nakhluqukum waqa' wahris 'ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma' dalalna wa khallisin fitaha mahzuran 'asa khawfa ishtibahihi bi mahdhuran 'asa wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata wa awwalai misli wa jinsin insakan adghim qakur rabbi wa balla wa abin fi yaumi ma'qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Bismillah. Semoga cukup waktunya. Wa fakhimil lama ya. Ini tentang huruf lam. Wafakhimil lama. Dan tebalkanlah huruf lam pada lafaz Allah. Bila sebelumnya lafaz tersebut terdapat huruf berharokat fathah atau dhammah. Contohnya Abdullah. Dunya berharokat dhammah, Allahnya tebal. Abdullah. Adapun bila sebelumnya berharokat kasroh, maka huruf lamnya dibaca tipis. Lillahi. Yang sudah seperti tadi dijelaskan sebelumnya ya. Baik. Terus ini sebetulnya babnya tentang idbaq dan isti'la, huruf lamat. Ya, bab lamat itu cuma ada di ini tok, satu bait tok. Bab bait selanjutnya itu namanya babu harfil idbaq wal isti'la. Huruf idbaq dan huruf isti'la. Jadi di sifatul huruf ini dibagi lagi, dipencar lagi ya di Imam Ibnu Jazari di Muqaddimah Ibnu Jazari ini ya. Itu diambil lagi huruf idbaq dan huruf isti'la karena ini sangat istimewa. Oke, saya jelaskan. Wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa. Huruf-huruf isti'la tebalkanlah suaranya. Suara loh ya yang ditebalkan. Yang ditebalkan adalah suara. Karena kondisi asal mereka adalah tebal, tafkhim. Apa huruf apa? Isti'la. Khusodoktin kil. Hukum asalnya tebal. Lebih khusus lagi adalah pada huruf-huruf idbaq. Apa kemarin huruf-huruf idbaq? Coba Anda pengen tanya. Huruf idbaq kemarin apa saja? Silakan ada yang bisa jawab huruf idbaq. Shad. Terus? Shad. Fa dan za. Oke, huruf-huruf hamil ya. To, zo, sodo. Hurufnya hamil. Maksudnya ada cekungan ya. Yang dimaksud seperti itu. Oke. Jadi semua huruf isti'la pasti idbaq. Tapi tidak semua huruf idbaq itu isti'la. Ya. Jadi ketika huruf sod, zo, to, zo itu berarti lebih tebal lagi daripada huruf-huruf isti'la yang lain. Karena apa? Isti'la itu kan berarti kan si pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Idbaq berarti tengah lidah nempel. Jadi lebih tebal lagi. Berarti bukan to. To ini kalau ulama Mesir bacanya gini. Ab, to itu udah masuk huruf to.
Tapi kalau ulama Yaman dan Syam itu benar-benar mengamalkan isti'la dan idbaknya itu benar-benar ditampilkan. Jadi bacanya bukan so, to, tapi fo, fo, po. Tebal sekali karena pangkalnya naik, lidah tengahnya juga naik semuanya. Gitu ya. Jadi lebih tebal lagi kalau misal ada huruf idbak dan itu huruf isti'la juga. Wal idbaqo aqwa nahwu qala wal 'asa. Ya. Maka mesti lebih tebal lagi dan lebih kuat daripada huruf-huruf isti'la yang lain yang bukan idbaq. Contohnya seperti pada kata qala. 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 Ini huruf isti'la tapi bukan idbaq. Jadi biasa aja qala. Afu. Nah, barulah di sini tebal. So. So ini huruf isti'la. So juga huruf idbaq. Jadi bacanya bukan aso. Aso. Lah. Afu. Fu. Pangkalnya naik. Tengahnya naik. Naik semua. Tebal semua. Beda dengan kola. Bacanya bukan kola. Kola. Lah. Kola. Cukup. Yang dinaikkan pangkalnya aja. Itu pun sedikit. Baik. Wabayyin. Wabayyin. Wabayyinil itbaqa min ahabtu ma'. Ya. Bila huruf-huruf idbaq bertemu dengan huruf-huruf infitah. Huruf-huruf infitah. Apa huruf-huruf infitah kemarin? Jadi mungkin bisa dibuka ya. Bab sifat huruf bisa dibuka lagi. Huruf-huruf infitah. Apabila idbaq bertemu dengan huruf-huruf infitah, maka jelaskanlah ketebalan sifat idbaqnya. Ya, seperti pada kata ahabtu. Ahabtu. To-nya tebal, taknya tipis. Ahab, ahab, ahabtu. Hanya tipis, to-nya tebal. Ahabtu. Basauta. Ya. Adapun pada kata nakhlukum, maka terdapat perbedaan pendapat. Di mana sebagian ulama membacanya dengan idgham kamil, apalagi ini idgham kamil ya. Idgham kamil itu idgham yang huruf keduanya itu langsung dimasukkan secara sempurna. Jadi huruf kafnya, kofnya nggak ikut, kofnya dianggap hilang. Ada tapi tidak dianggap. Kasihan sekali ya. Ada tapi tidak dianggap. Jadi langsung ke huruf kaf. Binakhlukum. Langsung huruf kafnya. Itu namanya idgham kamil. Ada juga yang mengatakan ini idgham nakis di kalangan para ulama. Jadi baca gimana? Kofnya tetap muncul tapi sedikit. Ya. Kafnya muncul, kofnya muncul setengah-setengah. Binakhlukum. Luk, pas luknya ke huruf kof, kumnya huruf kaf. Binakhlukum. Seperti itu. Ya. Jadi tingkatan kekuatan ketebalan pada suatu huruf. Huruf yang pertama, huruf yang paling tebal itu huruf to. Huruf yang kedua itu huruf bo. Huruf yang ketiga huruf sod. Huruf yang keempat huruf zo. 5 itu kof. 6 itu goin. 7 kho. Nah. To, bo, fo, zo, kof, goin, kho. Lah, ini berdasarkan apa? Buku apa yang menjelaskan tentang ini? Sebenarnya pakai akal, kemarin kita menimbang-nimbang sifatul huruf aja sudah masuk. Huruf to itu semuanya hurufnya kuat semua. Ya. Nah, nanti huruf do nanti ada yang lemah sifatnya. Seperti itu. Silakan bisa dieksplor untuk cara menimbang huruf. Kita lanjut. Ini beberapa peringatannya. Jadi teorinya sama peringatannya ini Imam Ibnu Jazari lebih banyak peringatannya daripada teorinya. Ya. Wahris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna. Dan bersungguh-sungguhlah menjaga baik-baik kejelasan huruf dan kesempurnaan sifat-sifat huruf pada saat sukun. Ini Afwan yang mungkin tidak bisa, yang tidak berhalangan bisa membuka kamera ya. Jadi saya ngomong ada lawan bicaranya gitu. Kalau misal nggak membuka kamera ini seolah-olah saya kayak ngomong sama laptop. Gitu ya, Afwan sebelumnya. Dan bersungguh-sungguhlah menjaga baik-baik kejelasan huruf dan kesempurnaan sifat-sifatnya pada saat sukun. Ya. Nah, seperti pada kata ja'alna. Ja'alna, ja'alna. Ya, lamnya itu.
An'amta. Nunnya jangan sampai mantul. Kebanyakan mantul. An'amta. Hati-hati. An'amta. Mimnya juga ada punya sifat namanya tawassut. Jadi nggak bisa kalau misal dia syiddah itu nanti mantul. An'amta. Itu kalau syiddah. Makanya dia punya sifat tawassut. An'amta. Dengan sifat tawassut itulah huruf mim punya namanya gunnah. An'amta. Maghdubi. Bolalna. Inilah huruf-huruf yang dicontohkan sama Imam Ibnu Jazari. Khallisin fitaha mahdzuran asa. Lalu sempurnakanlah kejelasan sifat infitah pada kata mahdzuran. Mahdzuran. Huruf dzanya ya. Mahdzuran. Tipis. Dan asa. Asa. Khawatirnya akan menyerupai kata mahdzuran. Huruf vu. Huruf to yang ada titiknya. Makanya huruf za-nya hati-hati. Mahzuron bukan mahzuron. Sin nanti khawatirnya ke huruf sod. Asu. Sebenarnya kan asa. Nah, jadi harus hati-hati. Ya. Dan juga huruf-huruf lain yang mirip agar maksud dan kandungan Al-Quran tidak berubah. Baik. Wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatafaffa fitnata. Ya. Dan peliharalah baik-baik sifat syiddah yang terdapat pada huruf kaf dan ta. Syiddah itu huruf yang kuat ya. Ada huruf kaf dan huruf ta. Jangan sampai hams pada keduanya terlalu mendominasi sehingga menghilangkan sifat syiddah pada keduanya. Ya, huruf hams itu ada syekh yang berpendapat huruf hams itu ada cuma di dua huruf ta dan kaf yang benar-benar hamsnya itu terlihat sekali. Tabat. Nah, itunya loh. Terus ak. Nah, itulah hamsnya. Tapi Imam Ibnu Jazari di sini memperingatkan jangan sampai berlebihan pada hams sehingga menghilangkan sifat syiddah. Jadi tabat, tabat, angin semua jadinya. Mana syiddahnya? Ak. Allahu akbar, Allahu akbar. Hams semua, mana syiddahnya? Ya, disinilah makanya beliau menerangkan hati-hati di syiddah harus dijaga. Sebagaimana dalam kalimat kasyirkikum. Bukan kasyirkikum. Angin semua. Kasyirkikum. Ada anginnya tapi sedikit. Tatawaffa. Bacanya bukan tatawaffa. Lah. Tatawaffa. Ada anginnya tapi sedikit. Jadi jangan lebay. Gitu ya. Tatawaffa. Sampai muncul huruf C. Tatawaffa. Opo. Ya. Jadi huruf ta ini saya nggak pernah dapat riwayat yang huruf ta ini muncul huruf C atau S atau huruf apa. Tabat yada huruf C. Apa C? Nggak ada, saya nggak pernah dapat dan nggak ada riwayat seperti itu. Nabi Muhammad nggak pernah baca seperti itu. Baca cawafa. Itu cuma kita aja yang lebay gitu ya. Jadi bacanya ta. Nah, jadi tabat anginnya itu keluar karena sentuhannya si lidah dengan langit-langit atas nempel gigi seri atas, gusi dan gigi seri itu nempel. Ketika dikeluarkan muncullah angin. Jadi jangan dibuat-buat, itu muncul secara sendiri gitu. Tatawafa, tanpa kita buat-buat pun ya sudah muncul itu anginnya. Fitnata. Coba kalau dibuat-buat fitnata, mau biar apa seperti itu. Itu yang sangat mengkhawatirkan saat-saat ini. Ya saking fasih biar kelihatan fasih gitu kan. Sampai huruf ta-nya aja sampai tatawafa. Allah. Nggak tahu riwayatnya siapa itu. Dan saya nggak pernah dengar. Mungkin bacaan Qurannya bukan ke Nabi Muhammad kayaknya. Langsung ke Jibril atau mungkin kemana ya. Masya Allah. Lah. Bercanda aja. Lanjut. Wa awwalai misli wa jinsin insakan adghim ka qurrabi wabala la wa abin. Yang dimaksud di sini adalah sebenarnya itu ini babnya juga sudah beda. Ini babnya tentang mutamatsilen dan mutajanisen serta mutaqoriben. Ini mutamatsilen, mutajanisen dan mutaqoriben. Ini
dua bait ini. Wa awwalai misli wa jinsin insakan adghim ka qurrabi wa balla la wa abin fi yaumi ma'qalu wa hum wa qul na'am, ya. Terus sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Di sini cuma dua bait. Tapi kalau di Tuhfatul Atfal itu sangat dijelaskan tentang bab mutamatsilain, mutajanisen, dan mutaqaribain. Ya, jadi karena cuma dua bait, jadi saya menjelaskannya singkat aja. Nah, kalau pengen ringkas dan lebih jelas detail dalam-dalamnya sampai huruf-hurufnya apa aja, itu di Tuhfatul Atfal seharusnya. Nah, semoga bisa saya jelaskan dengan detail ya dengan waktu yang 10 menit insya Allah. Bismillah. Oke. Wa aulai misli, ya, wa aula misli wa jinsin insakan, dan apabila huruf pertama dari dua huruf yang sama, yaitu sama makhraj namun beda sifat, dan itu sukun, sedangkan yang kedua berharokat, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, jadi gitu aja. Maka idhamkanlah. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, maka idhamkanlah. Nah, yakni huruf pertama melebur kepada huruf yang kedua. Contohnya, qurrabbi, qurrabbi, qurrabbi. Kulnya itu lamnya itu sukun, ro-nya itu berharokat. Jadi langsung ke huruf ro, qurrabbi. Ya, ini apa? Lam bertemu ro. Kira-kira mutamatsilain, mutajanisen, atau mutaqaribain? Ini kalangan para guru TP aja masih bingung membedakan mutamatsilain, mutajanisen, mutaqaribain. Yang agak bingung nanti di mutajanisen sama mutaqaribain. Jadi sebetulnya saya pengen ngasih tahu ini loh yang betul. Gitu ya. Nanti insya Allah semoga bisa nyampe waktunya. Jadi yang dihafalkan itu bukan hurufnya, tapi lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu untuk bisa menjelaskan masalah idhom mutajanisen. Ini karena buku ini beda, buku ini beda, buku ini lagi beda. Loh, mana yang betul? Ya karena yang dihafalkan hurufnya. Jadi yang dihafalkan bukan hurufnya, yang dihafalkan itu Al-Qur'annya. Nah, lafaz di Al-Qur'annya. Sebentar, ini saya juga buka yang Tuhfatul Atfal. Fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am. Bila huruf yang pertamanya adalah huruf mad, seperti pada kata fi yaumin, nah, itu kan ya sukun bertemu dengan ya. Harusnya kan mutamatsilain. Sama kan? Ya dengan ya. Nah, juga kata qalu wahum. Wawu bertemu dengan wawu. Tapi tidak dibaca dengan fi yaum. Dah. Qalu wahum lah. Tapi dibaca qalu wahum. Walaupun wawu bertemu dengan wawu. Nah, disinilah. Ya. Begitupun bila terjadi pertemuan antara huruf lam dalam sebuah fi'il atau kata kerja. Ya, ini kul na'am. Kul na'am. Yang awal hurufnya berdekatan makhrajnya seperti pada kul na'am. Tidak dibaca dengan kun na'am, tapi kul na'am. Ini masuknya ke mutaqaribain lagi. Nanti masuk mutajanisen apa mutaqaribain gitu kan. Jadi masalah mutajanisen mutaqaribain itu di Ibnu Jazari tidak begitu diterangkan secara mendetail. Adanya di Tuhfatul Atfal. Makanya harusnya saling melengkapi. Nah, nanti yang di Tuhfa nggak ada, di Imam di Jazari nggak ada. Ternyata ada di Hidayatus Sibyan. Nanti ada lagi di Salsabilus Syafi. Makanya saling melengkapi. Sabbihu la tuzigh quluba wal faltaqam. Perjelas juga huruf kedua, huruf yang berdekatan makhrajnya bila bertemu. Oke, saya langsung jelaskan aja yang di Tuhfatul Atfal. Jadi seperti ini. Huruf mislen ya. Mislen itu huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Makhrajnya sama, sifatnya sama. Itu dinamakan huruf mutamatsilain. Tapi nanti ada perbedaan. Apabila huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat, ya, hukum asalnya itu idgham. Hukum asal idgham mutamatsilain adalah idgham. Ya, kecuali pada dua kata, huruf mad dan huruf saktah, pada ha saktah. Maksudnya gini. Ini masuk kita ke fi yaumin, fi yaumin. Ini kan ya ketemu dengan ya. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat. Seharusnya kan idgham fi yaum. Tetapi di sini itu izhar. Karena pengecualian idgham mutamatsilain, gitu aja. Cuma dua, huruf mad dan huruf ha saktah.
fi yaumin qalu wahum. Ini pengecualian idgham mutamatsilan. Hasakta pada apa? Pada surat Al-Haqqah ayat 28 dan ayat surat Al-Haqqah ayat 29. Ini harusnya ketika talaki. Jadi kalimatnya gini, maliyah halaka anni sultaniyah. Kalau talaki itu dibaca 3 kali. Maliyah halaka anni sultaniyah. Bacaan yang pertama waqaf semua. Bacaan yang kedua disambung wasol tapi masuk ke ha yang kedua. Maliyah halaka anni sultaniyah. Bacaan yang ketiga saktah. Maliyah halaka anni sultaniyah. Itu. Kalimat itu dibaca 3 kali kalau misal kita talaki pengambilan sanad. Karena ini benar-benar penting. Yaitu, itu kan ha ketemu ha. Nah, harusnya kan disambungkan, dimasukkan, tetapi enggak. Makanya itu pengecualian. Itu yang dinamakan idgham mislen sogir. Ingat ya Ustaz, sogir. Kita masuk ke sogir. Sogir itu apabila huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Dah, kuncinya itu. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, berarti idghamnya ini dinamakan sogir. Ya, mislennya mislen sogir. Nanti ada namanya mislen kabir. Mislen kabir itu apabila ya huruf pertama berharokat, huruf yang kedua juga berharokat. Kabir. Sama-sama berharokat. Hukum asalnya izhar. Hukum asalnya jelas. Kecuali pada kata nah ini yang perlu ditulis sebetulnya. Surat Al-Kahfi ayat 95. Kalimatnya makani. Tapi asal katanya makanani. Mungkin antum yang pernah belajar bahasa Arab ini sebetulnya langsung paham. Makani itu betul enggak, asal katanya bukan makani tapi makanani. Nunnya ada 2. Terus itu kan nun bertemu dengan nun. Dua-duanya sama-sama berharokat. Nani. Nah, makanya disambungkanlah jadinya makani gitu. Qala atuhajjunni. Kalimat sebenarnya ittahajunani. Surat Al-An'am ayat 80. Surat Az-Zumar ayat 64. Ta'murunani. Surat Al-Anfal ayat 42. Man hayya. Kata asalnya man hayya. Surat Al-Hasyr ayat 4. Mayyushaqillaha. Kalimat sebetulnya yushakikillah. Al-Maidah ayat 54. Man yartadda. Kalimat sebetulnya man yartadida. Yartadida. Dal ketemu dal tapi dua-duanya berharokat. Itu mislan juga itu idgham mutamatsilan. Tapi yang kabir. Gitu loh. Karena dua-duanya berharokat. Terus aulaya tiyani. Gitu ya. Aulaya tiyani. Layak tiyanani. Surat An-Naml ayat 21. Terus fani'imma surat Al-Baqarah ayat 271, surat An-Nisa ayat 58. Ni'mama sebetulnya. Jadi ni'imma. Terus la ta'manna surat Yusuf ayat 11 itu sebenarnya la ta'manuna. Makanya kalau membaca di pengambilan sanad itu bacanya bukan la ta'manna, nanti ada lagi dengan ikhtilas la ta'manuna, manuna, la ta'manuna. Gitu. Karena memang asal katanya manuna. Terus nanti ada yang namanya mutlak. Mutlak itu apa? Mutlak itu apabila ya huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua sukun. Ya. Kalau tadi huruf pertama sukun, kedua berharokat, terus yang kabir itu dua-duanya berharokat. Kalau yang mutlak, huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua sukun. Oke, itu nanti berlaku untuk semuanya, baik mutamatsilan, mutajanisen maupun mutaqoriben. Sekarang Anda bahas yang tentang mutajanisen yang memang harus dicatat, yang mutajanisen dan mutaqoriben. Ini kita bahas mutaqoriben dulu. Mutaqoriben sogir, antum sudah paham apa itu mutaqoriben? 2 huruf yang sama makhraj dan itu saling berdekatan, huruf pertama sukun ya. Saling berdekatan. Yang sogir, kabir dan mutlak ada semuanya. Nah, terus sekarang mutajanisen. Ini nih. Di semua buku beda-beda. Saya punya 3 buku tajwid tapi beda-beda semuanya. Sampai saya bingung. Sebenarnya huruf mutajanisen itu apa ketemu apa?
Di buku ini huruf mutajanisen ini ketemu ini. Di ini buku ini masuknya mutakoriben. Mana yang betul? Nah, setelah saya belajar lagi lebih dalam, ternyata yang dihafalkan jangan hurufnya, tapi lafadznya. Oke, mutajanisen sogir, ya, itu kan dua huruf yang makrojnya sama. Makrojnya sama. Ya, ingat ya, makrojnya sama. Di situ makrojnya. Ya, ta dan dal. Nah, jadi gini, yang dihafalkan adalah Al-Qur'annya. Silakan bisa ditulis. Lafadznya adalah ma'abattum. Ma'abattum. Huruf dal ketemu dengan ta. Dal bertemu ta. Itu idhom mutajanisen. Masuknya ke idhom kamil. Apa itu idhom kamil? Wes, nanti bisa disimak lagi yang lainnya ya. Izzalamu. Huruf dal bertemu dengan dho. Itu ada dua di dalam Al-Quran. Ini juga masuk ke dalam idhom kamil. Zal bertemu dengan dho. Terus fa'amana ta'ifah. Fa'amana ta'ifah. Ta bertemu dengan to. Izom kamil. Terus ujibad da'watukuma. Huruf ta bertemu dengan dal. Izom kamil juga. Yalhazzalika. Yalhazzalika. Huruf ta bertemu dengan zal. Izom kamil. Irkam ma'ana. Huruf ba bertemu dengan mim. Izom kamil. Basauta. Basauta. Po bertemu dengan ta. Idhomnya nakis. Bukan kamil. Nakis. Kenapa nakis? Menyisakan sisa huruf to. Kalau kamil berarti ba-nya nggak dianggap. Ada tapi nggak dianggap. Irkam ma'ana. Langsung huruf mim. Itulah yang dimaksud idhom kamil. Kalau idhom nakis berarti masih menyisakan sifat. Contohnya huruf to tadi. Basauta. To-nya masih ada. To bertemu dengan ta. Terus yang terakhir ikfa syafawi. Tarmihim bihijarah. Huruf mim bertemu dengan ba. Itulah huruf-huruf mutajanisen. Kita ulangi lagi. Ma'abattum idzalamu fa'amana ta'ifah ujibat da'watukuma yalhazzalika irkam ma'ana basawta tarmihim bihijaratin. Itu yang dihafalkan itu bukan hurufnya tapi lafadznya. Jadi kalau misal di hurufnya berarti dal bertemu dengan ta, zal bertemu dengan dho, ta bertemu dengan po, ta bertemu dengan dal, sa bertemu dengan zal, ba bertemu dengan mim, to bertemu dengan ta, mim bertemu dengan ba. Oh, iya. Selesai sudah. Ada satu lagi tambahan yang kayaknya di Tuhfa nggak ada, di Jazari juga nggak ada, tapi saya dapat di buku yang lain. Namanya mutabaidain. Nah, mutabaidain. Mutabaidain juga ada yang sogir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Itu apa Ustaz maksudnya? Mutabaidain itu dua huruf yang berjauhan makrojnya. Jadi misal nih, nah, misla, sa, huruf sa bertemu dengan lam kan? Sa bertemu dengan lam. Lah inilah dinamakan mutabaidain. Nah, jadi semua huruf itu sebenarnya mutabaidain. Nah, gak semua huruf juga sih, maksudnya ya. Misal wabala, ba bertemu dengan lam, wa bertemu dengan ba, ini mutabaidain karena jauh makrojnya. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini mungkin kalau misal ada pertanyaan, ya Afwan mungkin bisa ditanyakan lewat chat grup aja ya Ustaz. Mau lewat VN boleh, mau lewat ketikan boleh. Ketikan lama saat nanti malah saya nggak paham apa yang saya tanyakan. Kalau ketikan, saya nggak paham apa yang saya tanyakan. Kalau ketikan, mending VN aja, nggak apa-apa. Dan insya Allah saya jawab. Karena memang ini terbatas waktunya. Karena saya juga sudah berdarah-darah ini perutnya. Pengen minum sekali, masya Allah ya. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita dan semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan selama ini dan apa yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron, hazam ini astaghfirukum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Jazakallahu fiikum. khairan ya Syekh. Barakallahu fiik. Amin wa iyyakum.